Ya, Pak Giri Prasetyo memang sepertinya lagi semangat-semangatnya gitu. Kalau bahasa kita ini kan menyala abangku gitu. Ada kelebihan dari Pak Wayan Koster dibanding Pak Giri Prasetyo. Nah, mungkin disitulah gimana Pak Giri Prasetyo harusnya lebih tinggi lagi dia. Coba tadi yang bisa coba aku sampaikan itu ada kelebihan dari Pak Wayan Koster yang tidak dipunyai dari Pak Giri Prasetyo. Iya. Selain jam terbang sebagai komandan di daerah gitu kan, di Bali, Gerindra adalah kunci. Gerindra adalah kunci. Gerindra adalah kunci. Jadi kemungkinan yang akan dekat dengan PDIP untuk dipaketkan itu bisa jadi PDIP dengan Gerindra dengan fakta sejarah bagaimana koalisi PDIP dengan Gerindra di beberapa daerah itu bisa menjadi lebih memungkinkan dibanding PDIP dengan Golkar misalnya. Sobat Tahun Gema Balik. Kembali lagi bersama saya di sini dan kali ini kita kedatangan dan lagi-lagi untuk kedua kalinya kita kedatangan anak muda dari Buleleng dan beliau juga alumni dari GMNI dan kader aktif dari Prada. Mari kita sambut Bli Brian Pasek. Bli, gimana? Gimana Bli kabarnya? Ya, sehat. Sehat ya. Jadi Bli Brian Pasek ini lebih sering disapa Bli Ibeng. Ibeng, Brian Buleleng. Jadi kalau mau tahu artinya Ibeng, nonton video kita yang sebelumnya. Oke. Bli Ibeng, langsung aja Bli Ibeng itu kan. Gimana Bli Ibeng lihat pilkada di Bali Bli? Waduh, ngeri dia. Memang lagi panas nih, panas. Lagi panas. Seru gak Bli? Seru banget, seru. Seru ya? Kita yang juga kemarin kan beberapa kali sempat kontak-kontakan juga sama teman-teman kan. Terutama titik awalnya adalah pasca Pilpres kemarin, Februari. Panas nih kan, panas. Dan seperti yang ngobrolan kita di video kemarin, bagaimana marwah dari kandang banteng di Bali ini kan harus dipertahankan gitu kan. Dan Astung-Kare ya 50% lebih masih didominasi kader-kader dari PDIP gitu kan. Tapi justru di situ menjadi yang kemudian di pilkada nanti ini yang menjadi dinamis. Kayak kemarin kan sempat mulai itu manuver-manuver. Ini kan padahal suasananya Lebaran masih kan. masih Lebaran. Kita kemarin juga habis nyepi kan, Galungan, Kuningan nyepi. Ya begitulah. Apa karena ini Bli? Karena suasana Lebaran dan nyepi ini jadi sama-sama satu halal bihalal, satu dharma santi gitu. Jadi saling maaf-maafan gitu. Saling bertemu lah ya. Jadi manuver dulu habis itu kan masih bisa maaf gitu. Karena mumpung di situ momennya kali. Ditambah yang seru lagi ini kan 4 nama DPD Bali yang lolos di pemilu yang udah diketok ini kan. Ada nama-nama baru juga. Itu kan yang bisa memanaskan juga di pilkada ini gitu kan. Bisa memanaskan. Berarti ada kemungkinan ikut meramaikan. Iya. Oke Bli. Terus kalau melihat ini Bli, bicara panas-panas ini. Ini kan ada yang lagi panas Bli. Apa tuh? Baliho dulu. Nah, dia bupati di kabupaten ini. Balihonya di kabupaten beda. Ya, salah satu bupati yang masih aktif, bukan PJ. Ya. Penguasa adalah GP. Ya. Gimana Bli? Pak Giri Prasetyo. Pak Giri Prasetyo. Lihat respon Baliho itu gimana Bli? Gini, sebetulnya itu normatif dalam hal dia sebagai seorang manusia politik, Pak Giri Prasetyo, dan dia kader yang juga bukan kalau dibilang kader mateng juga sebetulnya di Badung, karena dia 2 periode DPRD dulu, kemudian belajar di eksekutif di Bupati Badung, dia bisa memainkan peran itu, ditambah ketika pandemi COVID kemarin kan. Ya, Pak Giri Prasetyo memang sepertinya lagi semangat-semangatnya gitu. Kalau bahasa kita ini kan menyala abangku gitu. Makanya menyalawi. Makanya dia lagi semangat-semangatnya gitu, dan mungkin karena kemarin lihat teman-teman yang lain pasang baliho, kok dia belum gitu kan. Kok dia nggak sempet nih kan. Sekalian nih pasang ini. Karena menjelang akhir periode dia di Bupati Badung, nih aku lihat Pak Giri Prasetyo masih ada kesempatan, momen untuk melaju
ke Bali 1. Oke. Bali 1 ditambah struktur dari basis masanya harus kita akui Pak Giri Praste bagus. Oke. Tapi itu masuk hitungan cawe-cawe kalau lihat. Masuk hitungan Bahasa cawe-cawe sekarang ya, bahasa cawe-cawe sekarang gitu. gitu kan. Ya karena beliau ini juga kader yang matang di partainya, di PDIP, kemudian kemarin Pileg itu juga bisa bilang sapu bersih kalau nggak salah 22 kursi kalau nggak salah ya, di Badung. Kemudian loyalisnya sangat kuat dan beliau kan juga menyambut beraya nih ke mana-mana, terakhir kan Buleleng itu, selain baliho, APBD Badung juga di 400-an ya? 409 apa ya, 409. Sebelumnya juga ke beberapa kabupaten termasuk kayak Bangli yang besar 4M kalau nggak salah. Iya, 4M itu ya. Kurang Bangli lebih ya. itu kan. Dalam arti itu kalau kita lihat sebagai petugas partai dan juga pemimpin daerah gitu kan, dengan APBD triliunan di Badung, menjadi hal yang baik untuk pembangunan di Bali. Inilah yang membedakan di era sekarang itu Bali bukan hanya pembangunan fokusnya di Denpasar atau Badung, tapi bisa merata. Ada pemerataan ya? Ada pemerataan. Ya, oke. Berarti kurang lebih itu program yang inilah ya, bukan bisa dibilang cawe-cawe atau intinya program yang baik untuk pembangunan. Ya, cawe-cawe yang positif. Cawe-cawe yang positif itu. Karena untuk atau kan nggak tahu juga gitu kan, balihonya dipasang oleh Pak Girinya atau memang apa relawannya, simpatisannya gitu kan? Giri untuk Bali kalau nggak salah. Nah, itu tadi apakah memang dia mendarmakan untuk Bali secara positif untuk pembangunan Bali atau memang ada niat untuk ke Bali 1. Ya, itu belum tahu ya. Nah, itu. Oke, harus. Sementara yang kita tahu Bali 1 ini kan yang melekat ini kan KBS. Iya. Kostur Bali 1. Oke. Nah, bicara soal itu, kan kemarin juga udah ada pertemuan. Nah, ya. Pertemuan antara ketua dan sekretaris DPC Sebali yang dipimpin langsung sama Pak Yan Koster, gitu kan? Yang dimana itu katanya atas dasar perintah dari DPP untuk melakukan konsolidasi. Tapi kan nggak tahu nih, berita yang beredar macam-macam nih, Bli. Ya. Ada yang bilang katanya incumbent akan diusung kembali gitu. Incumbentnya bahkan sepaket gitu, sama cawagupnya juga gitu. Tapi ada yang lain bilang, enggak, itu gupnya aja, cawagupnya nanti gitu. Bahkan ada yang bilang, belum, kan surat tertulisnya belum ada gitu. Itu gimana, Bli, menurut Bli? Soal rekomendasi ya, ini emang simpang siur. Bahkan di beberapa teman-teman ya, baik itu alumni ataupun yang pengurus partai juga sedang meraba-raba nih, wait and see. Karena apa? Fokus dari, kalau nggak salah nih, fokus dari teman-teman relawan yang kemarin di pemilu 2024 ini kan masih fokusnya bagaimana melihat atau meminta keadilan dari pemilu 2024, Pilpres gitu kan. Walaupun memang kalau kita tutup mata nih, ya Bali masih dikuasai gitu kan, PDIP. Tapi kemudian bagaimana turun rekomendasi ini biasanya, aku bilang bahasa biasa itu karena memang seringkali yang akan turun dari rekomendasi itu dari pusat. Walaupun itu masukan dari beberapa daerah DPD maupun tingkat kabupaten kota gitu, bahkan tingkat ranting pun itu akan digodok di pusat, dan itulah yang fix tiket untuk siapa aja calon-calonnya. Nah, mungkin aja berawal dari pemilu 2024 kemarin, secara nggak langsung untuk PDIP yang kita lihat emang dari pusat itu ada Bu Mega selaku ketum, itu memang nggak bisa langsung serta-merta, oh ini incumbent, oh ini punya duit besar gitu kan, atau oh ini popularitasnya tinggi, nggak juga. Karena biasanya strategi dari partai sendiri, mungkin bisa dicek di nanti Pak Manparte gitu kan, atau beli Alit Klakan, Haji Alit Klakan selaku ketua Bapilu, yang kemarin juga dia bilang bahwa rekomendasi kemungkinan akan muncul untuk incumbent ini, itu bisa saja sah saja ketika memang ada pertemuan di konsolidasi antar tingkat cabang. Tapi kan kemudian yang akan dikeluarkan oleh ketum dan sekjen ini kan banyak hal yang akan diperhitungkan, terlebih di momen Lebaran ini, salah satunya pimpinan pusat, pimpinan nasional ini akan ada pertemuan dari
PDIP dengan Gerindra salah satunya. Iya, kabarnya begitu. Konsolidasi seperti itu. Itu kan juga bisa menentukan. Iya, jadi wait and see dulu ya. Wait and see. Sambil menunggu. Ini juga teman-teman jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan dan gerada dulu ini. Ya kan yang satu bilang GP dapat tiket gitu ya kan, terus KBS dapat tiket gitu. Sabar dulu tuh. Wait and see dulu, tergantung arahan dari pusat gimana. Coba tahu bukan misal DPC-nya memberikan rekomendasi semua gitu bosnya, ini yang kita usung gitu, terus DPP menilai oh bukan, DPP bilang bosnya ini lebih layak dikarenakan misalkan loyalisnya, kontribusinya terhadap partai misalnya seperti itu kan banyak pertimbangan ya. Itu makanya bisa jadi gini, uniknya dari kedua kalau kita ngomong dari internal PDIP ya, antara Pak Wayan Koster ataupun Pak Giri Praste, keduanya ini secara komunikasi dan secara leadership udah pasti DPP sangat apresiasi kan. Makanya bahkan kenapa kayak Pak Giri Praste diberikan tiket untuk melanjutkan itu kan sebagai garansi atau jaminan bahwa Pak Giri Praste berhasil di Badung kan gitu. Kemudian Pak Wayan Koster bagaimana dia bisa mengkonsolidasi di tingkat cabang selaku dia ketua DPD dan sebagai TKD juga untuk di pemenangan kemarin, itu kan juga ada apresiasi tinggi dari DPP. Nah, tapi kedua tokoh ini menurut saya pribadi memang secara jaringan yang lebih luas memang Pak Wayan Koster. Secara dia pernah juga DPR RI. Iya, 4 periode itu kan? 4 periode. Zaman-zaman awal reformasi juga kan PDIP. Kemudian dia sekarang yang kemarin berhasil meloloskan Undang-Undang Provinsi Bali di tengah pandemi COVID ini kan, ya itu tadi. Dan juga pembangunan shortcut misalnya yang selalu di-brandingkan dengan sosok Pak Wayan Koster ini kan ada kelebihan dari Pak Wayan Koster dibanding Pak Giri Praste. Nah, mungkin disitulah gimana Pak Giri Praste harusnya lebih tinggi lagi dia, lebih masif lagi untuk kalau memang menunjukkan bahwa beliau siap. Gitu. Tapi itu tadi. Apakah jangan-jangan ini kalau bahasa di teori politik bisa jadi politik belah bambu juga. Politik belah bambu itu gimana? Belah bambu. Bisa jadi itu tadi. PDIP ini sebetulnya sudah matang dengan dua tokoh ini yang besar juga secara popularitas dan juga isi tas gitu. Bisa jadi akan ada salah satu yang akan menjadi sosok independen nantinya. Jalur independen. Bisa jadi kayak gitu. Iya. Tapi bicara ininya masih tetap PDIP gitu. Kayak gitu. Oh iya. Ini lumayan menarik. Tapi misal itu terjadi, Bli. Kita analogi aja. Nah, cocokologi ya. Kita berandai-andai. Dengan situasi sekarang ya? Ya, kita berandai-andai itu. Misal yang dapat tiket adalah Pak Wayan Koster. Terus dengan teori belah bambu tadi, muncullah Pak Giri Praste nih dengan jalur independen. Berarti kesimpulannya kalau begini, mungkin nggak kesimpulan adalah atau disengaja atau memang ada perbedaan visi misi ini antara Pak Wayan Koster dengan Pak Giri gitu? Ya bisa jadi pasti ada perbedaan visi misi dalam hal untuk itu tadi misalnya bagaimana branding dari Pak Wayan Koster ini kan yang kemudian bisa kita sebut kayak kemarin 100 tahun Bali Era Baru itu kan udah brandingnya Pak Wayan Koster nih. Startnya tahun 2025 sampai 2125 gitu misalnya. Nah, Giri Praste mungkin melihat hal yang lain karena apa? Bendesa adat setauku juga yang di Badung itu rata-rata memang simpatisannya Pak Giri Praste gitu. Ditambah dia juga menyeluruh ke umat-umat yang memang langsung bersentuhan dibanding Pak Wayan Koster. Pak Wayan Koster secara teori ataupun haluannya udah pasti nih sebagai guru besarnya lah katakan gitu. Nah, yang di kalangan untuk tingkat struktural gitu misalnya untuk yang di lapisan masyarakat bisa jadi mereka juga lebih merespon bagaimana sosok Giri Praste yang turun langsung dibanding Pak Wayan Koster gitu. Iya, karena kalau bicara Pak Wayan Koster ini memang sudah elit ya. Iya kayak gitu. Ya, jadi komunikasinya itu pemain lah gitu kan, komunikasinya itu kalangan elit gitu. Oke. Tapi terlepas dari itu ada nilai positif dan ininya ya. Oke. Tapi sebagai kader GMNI ini. Alumni GMNI. Kan dekat dengan PDIP. Ya. Dekat aja kita bilang kan, bukan berarti. Walaupun alumni juga banyak ya, ada yang di Demokrat, di Golkar juga ada, di Nasdem ada. Kedekatan dekat gitu. Emang menurut beliau
udah layak kan Pak Giri maju gubernur. Ya, ini agak pertanyaan yang agak berat nih juga nih. Gimana tuh? Kalau memang masih ada sosok Pak Wayan Koster ini agak berat nih. Nah. Ya kan? Atau untuk 5 tahun ke depan misalnya. Kita membayangkan, mengimajinasikan selesai Pak Wayan Koster, kemudian butuh kader lagi, ini udah siap nih, kan gitu, udah ready. Tapi kalau ditanyakan apakah layak, ya yang namanya penggemblengan bahasanya itu kan, semua kader pasti siap. Semua kader. Ditambah itu tadi, kenapa Pak Giri Prasetyo juga semakin sering turun ke beberapa daerah di Bali ini kan juga bagian dari strategi beliau gitu. Kenapa? Karena memang beliau berasal juga dari wakil rakyat gitu. Udah biasa gitu. Justru yang mungkin agak ambigu misalnya dia bukan siapa-siapa tapi tahu-tahu turun ke bawah ini kan berarti ada sesuatu gitu kan. Nah kalau Pak Giri Prasetyo ya mungkin dedikasinya dia untuk menuju ke Bali 1 ya bisa gitu kan. Atau itu tadi, kalaupun bukan untuk politik bola bambu, akan ada paket Koster Giri misalnya. Secara lebih ekstrim gitu kan. Apakah mungkin gitu ini kan. Ini kan kita berandai-andai ya. Karena bisa jadi yang dibutuhkan dari Pak Wayan Koster ini kan mungkin salah satunya adalah merangkul anak-anak muda juga. Nah yang menarik di sini kan munculnya yang kemarin. Pemilu 24, bagaimana tim ketua TKD-nya dari Prabowo Gibran ada sosok yang merangkul anak-anak muda dari partai sebelah nih gitu kan. Tapi tahan dulu. Kalau itu tahan dulu. Kita clearkan dulu nih satu-satu ini. Ini serunya ngobrol sama aktivis tuh gini Ton. Jadi kita nih bisa terstruktur dan tiba-tiba langsung kita tahu arahnya mau gitu. Jadi sabar dulu nih. Kita clearkan satu-satu. Kalau intermezzo sedikit, bahwasannya baliho itu informasinya, baliho Pak Giri itu informasinya berada di wilayah Buleleng. Yang di mana Buleleng adalah DPT terbesar di Bali. Basis dan juga tempatnya Pak Wayan Koster. Nah, ini maksudnya, ini saya juga bingung nih, Bli. Maksudnya baliho itu ada di Buleleng ini sebenarnya untuk menculik simpatisan, atau karena kan dana yang sebelumnya dari baliho itu kan ada dana yang dikirimkan juga kan. Bahkan termasuk kemarin ada geger tuh Bupati Badung Giri Prasetyo dengan PJ Buleleng. Pak lihatnya nih. Kan sempat geger juga. Itu untuk apa ya bahasanya? Kayaknya ada deklarasi gitu. Atau perkenalan. Perkenalan sebagai ini ada nih sosok dari Bali Selatan gitu. Inilah sosoknya. Perkenalan misalkan. Atau ingin menculik simpatisan dalam arti merebut simpatisan Bali Utara gitu. Yang dimana Pak Wayan Koster Bali Utara gitu kan. Representasi dari Bali Utara. Nah, representasi daripada Bali Utara gitu. Dengan suara Bali Utara yang sangat besar gitu di Bali gitu. Ini ada ininya nggak, korelasinya nggak bahwasannya mungkin nggak itu terjadi? Atau memang ya iseng aja itu, kebetulan aja di Buleleng gitu kan? Atau juga timnya Pak Koster sendiri kan? Atau timnya Pak Koster sendiri. Atau bahasanya PDIP, kita cek ombak ya? Ya itu, kayak gitu ya bahasanya. Ya, makanya itu juga simpang siur dan ini sangat dinamis. Tapi sejauh sampai sekarang pun klarifikasi dari Pak Giri Prasetyo itu adalah bagian dari semangat relawannya. Bahasanya dia bukan kemudian Giri Prasetyo yang kemudian perintah ataupun harus seperti ini, walaupun ini tidak bisa dilepas, itu adalah bagian dari strategi branding juga gitu kan. Karena bagaimanapun juga pengenalan itu menjadi penting, sosialisasi tokoh itu juga akan menjadi penting. Dan itu tadi, karena ini internal PDIP yang sangat kuat gitu kan, tokoh juga sangat masing-masing punya popularitas yang tinggi gitu. Di survei kan kalau nggak salah beda tipis tuh, 16% dan 14% kalau nggak salah kan. Itu tadi, bahkan ada yang dari salah satu pengamat kan bilang tidak akan mungkin salah satu tokoh yang lebih dari 10% akan bergandengan gitu. Itu bahas teorinya kan. Karena apa? Karena mereka juga merasa punya power dan juga masa itu. Tapi kalau tadi masalah baliho, sepertinya itu kenakalan yang positif. Nah, kenakalan yang positif. Oke. Nah, gini Bli. Biar kita clearkan, terstruktur nih jadi ini. Enak gitu. Jadi penonton juga enak nih, terstruktur nih kan. Kalau begitu tuh, Bli ini tak ulang lagi nih. Sebagai
alumni GMNI gitu. Dan kader aktif di Prada ya. Ya. Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Mana lebih layak Bli kalau diadu nih misalkan nih? Antara Pak Giri sama Pak Gup, sama Pak Koster. GP, KBS. Nih. Aduh, ampun. Nah, kalau diadu nih, head to head misalnya gitu kan. Kita bukan bicara head to head Cagup sama Cagup, enggak. Rekomendasi partai. Ya itu makanya. Siapa yang akan menang dulu ya? Kalau di dalam organ itu nanti beda lagi kan. Bahkan beberapa bilang kita tunggulah rekom yang jelas gitu kan, yang pasti. Cuma itu tadi yang bisa coba aku sampaikan itu ada kelebihan dari Pak Wayan Koster yang tidak dipunyai dari Pak Giri Praste. Iya. Selain jam terbang, dia juga sebagai begawannya yang tadi aku bilang menyongsong Bali era baru itu, Pak Wayan Koster sekaligus mengaplikasikan bahwa pembangunan Bali bukan cuma di Denpasar Badung. Nah itulah mungkin yang menyentil beberapa investor di Badung yang akhirnya butuh nih sosok representasi dari Bali Selatan yang kemudian bisa untuk masuk di Bali 1. Iya, kalau diperhatikan memang pembangunan mulai masuk ke wilayah tengah dan menuju ke utara ya. Tapi kalau ditanyakan kemudian siapa yang lebih dikenal gitu, justru kalau menurutku Pak Wayan Koster masih lebih dikenal dengan terlepas dari kontroversialnya. Pak Wayan Koster ya? Pak Wayan Koster, selain dia emang kontroversi seperti itu tadi, pembangunan shortcut misalnya, kemudian Piala Dunia kemarin, menolak Piala Dunia misalnya, dan juga Bali Utara itu secara suara yang lebih besar, semua itu rata-rata masih lebih tahu Pak Wayan Koster dibanding Pak Giri Praste. Oke. Berarti kalau Bli Beng lebih ke arah Pak Wayan Koster ya? Cenderung ke Pak Wayan Koster, selaku putra Buleleng juga nih. Oh, putra Buleleng juga. Siap. Oke, Bli. Tadi alasannya juga Bli udah menyertakan dia kenapa Pak Wayan Koster gitu kan. Jadi gini Bli Beng. Terakhir nih ya, kita yang terakhir aja. Kita berandai-andai ini, Bli. Masih dalam berandai-andai. Iya. Kita bermain dalam pikiran aja. Oke. Dan kita cocokologinya lah ya. Ya, cocokologi lah gitu kan. Bahasa anak mudanya gitu lah, cocokologi gitu. Jika memang benar Pak Wayan Koster maju nih. Oke. Ya kan? Kira-kira siapa wakilnya, Bli? Ntar dulu. Apa masih Cok Aceh? Oke. Karena kan begini, kalau kita melihat hari ini, bicara soal pemenangan Pilpres kemarin aja itu, ternyata suara anak muda ini menentukan suara yang besar gitu kan. Udah gitu, ditambah kita melihat ada sosok yang dekat dengan anak muda, salah satunya itu ada Mbok Nilu Jelantik. Oke, lolos DPD. Ya, terus ada AWK. Oke. Nah, terus ada Demer Golkar. Sumarjaya Linggi. Ya. Atau bahkan ada Ray Mantre. Pak Ray Mantre lolos juga DPD. Nah, dan terakhir salah satunya adalah Bli De Gajah. Ini yang lagi rising star nih. Yang kemarin gimana tuh? Sempat rame juga nih. Dari konstelasi itu, kalau kita bicara misalnya tanpa Cok Aceh gitu kan, Pak Wayan Koster. Flashback ke belakang 2018 itu memang itu tadi ya, rekomendasi dari pusat itu turun KBS Aceh, itu kan juga bagian yang terpisah ketika bukan Pak Koster yang minta Cok Aceh gitu misalnya. Karena ada pertimbangan khusus dari DPP PDIP gitu kan, elit pusat. Pertimbangan khusus, kemudian muncullah rekom KBS Aceh. Nah, yang sekarang dengan konstelasi Pilpres kemarin gitu kan, fakta di lapangan, anak-anak muda itu juga bagaimana tadi adalah De Gajah muncul sebagai komandan di daerah gitu kan, di Bali. Gerindra adalah kunci. Gerindra adalah kunci. Kenapa? Karena ini juga fakta di beberapa pilkada gitu kan. Terlepas selalu berseberangan PDIP dengan Gerindra misalnya di beberapa edisi pemilu. Tapi yang namanya teori politik ini kan tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Nah, jadi bisa jadi di pusat PDIP maju, Gerindra maju, tapi di daerah mereka
konsolidasi, koalisi gitu. Ya, koalisi. Koalisi PDIP Gerindra, dan di beberapa daerah contohnya di Jawa Timur mereka bareng gitu. Oke. Gerindra adalah kunci. Gerindra adalah kunci ya. Siap. Yang unik di tahun 2018 tuh KBS Aceh kemudian keluar rekomnya itu murni pertimbangan dari elit partai di pusat. Kenapa? Karena seingatku dulu Pak Koster ini memang sebagai dia ketua DPD Bali pada saat itu, dan kemudian bahkan yang masih muncul itu kan Haji Puspayoga Ya, yang masih kuat juga sebagai menteri juga pada saat itu kan. Tapi kemudian rekom Pak Koster dikawinkan dengan Cok Aceh ini kan di luar dari apa istilahnya keinginan Pak Koster sendiri gitu. Jadi secara matang gitu Pak Koster ini sudah punya konsep seperti ini, kemudian mau ditandemkan dengan siapapun, aku pikir Pak Koster udah siap-siap aja gitu. Mau dia yang lebih sepuh, mau dia dari kalangan pendidik, pengusaha ataupun anak milenial pun, aku pikir Pak Koster ini sudah bisa memblend itu. Uniknya lagi, memang itu tadi yang munculnya terbaru dengan kemenangan Prabowo Gibran di Bali itu bisa jadi sosok baru yang seperti di Gajah, representasi dari anak-anak muda dan Partai Gerindra, itu akan menjadi suatu kekuatan baru juga buat Pak Wayan Koster. Karena itu tadi pertimbangan juga Bali Utara dan Selatan gitu kan. Pak di Gajah kan di Denpasar gitu kan. Dan suara dari anggota DPRD juga lumayan besar, Gerindra gitu kan. Jadi kemungkinan yang akan dekat dengan PDIP untuk dipaketkan itu bisa jadi PDIP dengan Gerindra dengan fakta sejarah bagaimana koalisi PDIP dengan Gerindra di beberapa daerah itu bisa menjadi lebih memungkinkan dibanding PDIP dengan Golkar misalnya, kayak Pak Demer atau yang lain gitu. Oh, berarti kalau kita bicara kepartaian, PDIP itu secara histori pun kayaknya nggak ada problem dengan Gerindra kan gitu. Bahkan dulu kan Ibu Megawati sempat maju dengan Pak Prabowo kan gitu. Bahkan di beberapa daerah, Jatim ya kalau nggak salah. Jatim, Jawa Tengah juga kan, setahu kan juga bagaimana PDIP Gerindra itu kan juga bisa ini. Ya, menyatu juga gitu, berkoalisi kalau di. Apalagi informasinya kan di DPP ini menunggu gitu kan. Karena kemarin ketua TKN, aduh siapa namanya, Pak Arsyad. Ketua TKN Prabowo Gibran. Oh, ini si Rosan. Itu kan udah ketemu katanya sama Bu Mega. Ibu Mega. Tinggal menunggu kayaknya. Ini kan kayaknya perantara aja nih gitu kan, tapi udah simbolik kan gitu. Iya. Udah simbolik, tinggal menunggu gitu. Apakah benar akan ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega? Kayaknya kalaupun itu terjadi, tentu lebih memungkinkan. Ya, walaupun tapi sekalipun di pusat itu tidak menjadi koalisi, di daerah pun tidak masalah untuk berkoalisi kan? Tidak masalah. Dan banyak terjadi gitu kan. Karena kan bicara soal provinsi itu ya wilayah DPD masing-masing yang paham soal petanya kan gitu. Iya. Jadi Gerindra salah satu yang bisa menguatkan juga posisi Pak Wayan Koster untuk itu tadi, kalau kita ngomong pembangunan Bali bukan cuma untuk hanya satu pintu gitu misalnya, tapi kita dibuka dengan beberapa partai lain yang juga kemudian satu visi misi dengan Pak Wayan Koster, bisa jadi. Yang penting untuk kemajuan Bali. Kemajuan Bali. Oke. Dan yang lebih dekat dengan kalangan anak muda sejauh ini Pak Di Gajah gitu kan. Berarti pertanyaannya adalah kenapa Di Gajah? Berarti karena simbol itu tadi. Simbol soal bicara anak muda, terus bukti nyata bahwasan di Partai Gerindranya, terus bukti nyata dia memenangkan kemarin Pak Prabowo Gibran di Bali juga. Pengalaman itu tadi. Pengalaman itu. Jadi bukan semata-mata ini kedekatan atau gimana, enggak gitu juga kan. Karena ada hasil yang sudah dicapai. Gitu. Oh iya. Oke. Ini aku sih bingung dia maksudnya. Ini gimana ya respon semeton gitu kan.
oh kayaknya nggak mungkin, tapi kan kita berikan pengertian ya. Iya, Bahasanya kita juga diskusi untuk, aku juga dalam hati, mungkin nggak ya? Tapi mungkin itu tadi anak-anak muda yang di penonton Gema Bali ini mungkin bisa beri respon juga kan, maksudnya Iya, sosok bisa. Degaja ataupun Giri Prasetyo ini memungkinkan nggak untuk muncul di pilkada besok gitu kan? Ya kita bilangnya apa? Kita bilang bursa. Ya seperti itu. Masuk bursa Nah, ya kan kayak gitu. gitu. Oke. Berarti lumayan seru kayaknya beliau nanti ya. Kalau cocok oke gas nih berarti. Ya kita tunggulah pendaftaran. Tapi katanya informasi udah dibuka ya? Mei. Mei ya? Ya pasti. Nah itu kita lihat ini kan gimana keseruannya nanti kalau memang pendaftaran udah dibuka terus paketannya sudah terlihat nih. Itu kayak lebih Kita seru ngobrol lagi ya, kita Oke, ngobrol lagi ya. siap. Siapa tahu gitu kan apa Ya. obrolan kita ini menjadi kenyataan kan nggak tahu ya. Ya. Terus dilihat sama elit-elit kan, kayaknya masuk logika dua anak ini nih. Gema Bali ini masuk logika nih, coba kita ini dulu. Ya. Tapi yang menarik itu juga dua tokoh DPD terpilih, Mbak Nilo Jelantik sama Pak Ray Mantre ini yang sering berseberangan dengan Pak Wayan Koster ini kan juga mengagetkan juga. Maksudnya mereka berdua udah lolos, apakah mungkin akan stay di Bali gitu kan? Maksudnya untuk mengisi pilkada besok gitu kan? Nah, itu kan juga menjadi pertimbangan juga. Iya. Karena bagaimanapun juga itu tadi kata kuncinya untuk Pak Giri Prasetyo adalah jalur independen. Ini yang lagi diupayakan mungkin kan. Sebagai sosok apakah ada jalur independen untuk di Pilkada Bali kayaknya menarik juga itu. Iya. Aduh, lupa lagi syaratnya berapa ribu KTP Ya. itu kan kalau jalur independen itu kan. Karena sekarang memang lebih banyak yang itu tadi no banteng ini kan repot juga. Di Bali no banteng. Iya. Nah, tapi masih tinggi lah. Ya. 5 kursi kan masih kan. Ya itu fakta lah. Masih 5 kursi itu. Oke, Bli. Terakhir, Bli. Mungkin Bli ada closing statement gitu kan untuk semeton di Bali, semeton kita atau untuk Pak Wayan Koster. Iya. Apapun itu kita bebaskan lah Oke. untuk berstatement. Buat teman-teman anak muda Bali juga nih, penonton Gema Bali, yang pasti untuk Pilkada Bali kita banyak menaruh harapan bagaimana Pilkada besok juga bisa berjalan sebagaimana mestinya, damai yang pasti, dan fokus untuk Bali arah baru itu harus dilanjutkan. Itu yang pertama, karena itu sebagai fundamen keajegan Bali itu di era global. Dan terakhir mungkin untuk Pak Wayan Koster nih, seringkali untuk harus menyapa anak-anak muda juga gitu. Dan rangkul anak-anak muda, karena bagaimanapun juga anak muda Bali nih yang akan mengisi pembangunan di Bali. Oke, siap. Terima kasih Bli Beng atas waktunya untuk Siap. kita berdiskusi dan memberikan pandangan-pandangan juga. Bahwasannya politik itu, terutama pilkada ya di Bali itu, banyak yang harus kita kaji lebih dalam. Tidak semata-mata karena kedekatan segala macam lah. Oke, terima kasih sekali lagi Bli Beng sudah hadir di Gema Bali. Dan kepada penonton Gema Bali, semeton semua, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga di share video ini. Share juga ke grup-grup, kalau memang di grup semeton ada Pak Giri atau Pak Wayan Koster, share juga. Atau ada DPD terpilih tadi, atau ada Bli Degaja, share-share juga gitu. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video-video kita selanjutnya, dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.